Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dalam pembelajaran tema 2 subtema 1 kelas 4, yaitu tentang sumber energi. Hari ini kita akan belajar pembelajaran pertama ya. Nah, anak-anak, energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dalam makhluk hidup lainnya di bumi. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut ya. Nah, dari gambar yang kita amati, kita dapat melihat bahwa pada gambar itu terlihat ada bayi yang berjemur di bawah sinar matahari. Sementara ibu menjemur baju dan ayah berolahraga. Tampak pula pohon yang berfotosintesis dan menghasilkan oksigen atau O2 yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Sementara manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nah, anak-anak, apa ya manfaat matahari yang dapat kita lihat dari gambar yang kita amati? Nah, manfaat matahari itu diantaranya adalah dari sinar matahari bermanfaat untuk mengeringkan pakaian karena mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda basah termasuk pakaian. Kemudian matahari juga menghasilkan vitamin D loh yang sangat bagus dibutuhkan manusia sehingga sangat bagus untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kemudian apa ya manfaat matahari yang lainnya? Yang pertama, energi matahari bisa dijadikan sumber listrik yang berguna untuk rumah, gedung, dan lainnya. Namanya energi listrik dengan bantuan tenaga surya. Matahari membantu proses pengawetan makanan seperti ikan asin. Kemudian matahari juga membantu proses penguapan air laut menjadi kristal garam. Matahari juga membantu proses fotosintesis dan cahaya terbesar sehingga menjadi sumber penerangan. Nah, dari gambar yang kita amati tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa matahari itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hampir semua makhluk hidup membutuhkan sinar matahari. Manusia memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur pakaian dan membantu menyehatkan tubuh. Sementara tumbuhan menggunakan sinar matahari dalam proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Selanjutnya, manfaat matahari bagi keluarga adalah membantu mengeringkan pakaian, sebab sinar matahari mengeluarkan energi panas yang membantu proses pengeringan benda yang basah. Anak-anak, sinar matahari juga membantu menghasilkan vitamin D. Jadi, vitamin D itu berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Tumbuhan juga memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, manfaat lain sinar matahari antara lain sebagai sumber penerangan dan bisa menjadi sumber listrik yang berguna untuk rumah, gedung, dan lainnya. Matahari juga dapat membantu proses penguapan air laut menjadi kristal garam hingga proses pengawetan makanan seperti ikan asin. Kira-kira sumber energi apa sih yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, anak-anak, untuk membuktikannya, mari kita melakukan percobaan berikut ya. Nah, di sini Benny ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar rumah ya. Yang pertama, kita basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Nah,
Setelah kita melakukan percobaan, kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan kegiatan percobaan yang meliputi nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, dan kesimpulan. Anak-anak bisa menyaksikan video percobaan berikut ya. Halo, kali ini kita akan melakukan percobaan manfaat energi matahari untuk mengeringkan benda. Klik mulai ya. Percobaan ini dilakukan pada pukul 1 siang dengan keadaan sinar matahari terik. Benda yang akan dijadikan objek uji coba adalah tisu basah, kertas basah, dan sapu tangan basah. Perhatikan lokasi percobaan ini. Terdapat daerah yang teduh dan daerah yang terkena sinar matahari, teman. Sekarang, pilih benda yang ingin kamu uji coba ya. Tisu basah, ayo uji coba benda yang lain, teman. Kertas basah, ayo uji coba benda yang lain, teman. Sapu tangan basah, selesai melakukan percobaan manfaat energi matahari untuk mengeringkan benda. Sekarang, coba amati hasil percobaan pada tabel. Ternyata, daerah yang terkena sinar matahari lebih cepat dalam mengeringkan benda, teman. Kamu juga dapat melakukan percobaan ini secara langsung loh. Selamat mencoba ya, teman. Nah, kita sudah melakukan percobaan. Sekarang mari kita membaca bersama. Ada kisah Ali si biji energi.
Aku ahli si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, setelah kita membaca, kita akan menemukan manfaat dari energi matahari. Apa ya kira-kira? Nah, di buku kalian ada peta pikiran tentang manfaat energi matahari. Apa saja ya kira-kira setelah kita membaca, setelah kita tadi melakukan percobaan, kira-kira apa ya manfaat energi matahari? Ya, manfaat matahari sebagai sumber penerangan, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, sumber vitamin D, membantu proses pengawetan makanan, membantu proses pengeringan, dan sumber energi. Jadi itu ya, sebagian dari manfaat energi matahari, yang lainnya masih banyak ya. Kemudian energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Coba kita lihat gambar berikut. Gambar apa ya? Iya, betul sekali, seseorang yang sedang membakar jagung. Enak sekali ya untuk kita nikmati di saat cuaca dingin seperti sekarang ini. Apa ya kira-kira yang terjadi jika permintaan terhadap jagung tinggi? Kemudian, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi adalah harga jagung akan naik dan stok jagung juga akan segera habis, sehingga bisa saja terjadi kelangkaan. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Yang harus kita lakukan agar permintaan terpenuhi yaitu perlu meningkatkan hasil panen jagung, misalnya dengan memperluas lahan pertanian. Dapat juga dilakukan panca usaha tani agar hasil panen jagung dapat ditingkatkan secara maksimal. Nah, mari kita membaca tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya loh. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya. Ada apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya? Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu misalnya ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Ada minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, mari kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, minyak bumi, emas, dan besi. Kemudian yang kedua, berikan 3 contoh lain yang ada di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui ada panas bumi, tanah, dan panas matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada gas alam, hasil tambang, dan batu bara. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Ada pertanian, kemudian perkebunan, dan peternakan. Yang keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam dan tetap lestari? Kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, apabila dilakukan secara sembarangan, maka akan habis. Yang harus dilakukan adalah memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijaksana. Nah, anak-anak, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Nah, di sini saya punya contoh gambar. Nah, kenapa gambar ini merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang patut dicontoh, yaitu memanfaatkan sumber daya alam laut dengan cara bijaksana, tidak menggunakan bahan yang merusak alam. Dia menggunakan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan jaring, sehingga tidak mengganggu kehidupan laut yang ada di sana. Nah, demikian anak-anak, pembelajaran 1, tema 2, subtema 1 tentang sumber energi. Anak-anak silahkan menyimak materi yang telah disampaikan, kemudian membaca buku teks yang kalian miliki. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.